Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila ini dimuliakan Allah. Setiap pergantian musim memiliki masa, dan setiap pergantian musim memiliki musibah. Musim hujan kita mendapatkan musibah, yaitu banjir. Musim kemarau kita mendapatkan musibah, yaitu kekurangan, baik kekurangan makanan maupun kekurangan air. Pada tahun 18 Hijrah, tepatnya di bulan Dzulhijjah, tiba-tiba musim kemarau mendadak secara otomatis. Lahan pertanian penduduk mengering. Bersamaan dengan itu musim paceklik pun menyerang. Itulah tahun abu. Negara Islam menghadapi ujian. Masyarakat Arab mengalami masa paceklik yang berat dan mencekik. Hujan tidak lagi turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan ternak yang mati mengenaskan. Tanah tempat berpijak hampir menghitam seperti abu. Nah, tahun itu dinamakan Am Romadah atau tahun paceklik, karena angin menghembuskan debu seperti romat atau abu api. Ya, apa namanya, abunya tungku, itulah abu kayu bakar. Kemarau panjang dan sukar untuk mendapatkan sesuap makanan pun. Orang-orang bergegas dari pedalaman datang ke Madinah, bermukim di sana atau dekat dengannya untuk mencari solusi dan segera melaporkan nasib mereka kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semua penduduk mendekati kota semuanya. Umar cepat tanggap dan menindaklanjuti laporan ini. Dia segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal, hingga gudang makanan dari Baitul Mal kosong melompong, habis tak tersisa. Dia juga memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan yang dapat membuat gemuk, hingga musim paceklik ini berlalu. Jika sebelumnya selalu dihidangkan roti dan lemak susu, maka pada masa ini ia hanya makan minyak dan cuka. Dia hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang dengan makanan tersebut, hingga warna kulit Umar menjadi hitam dan tubuhnya kurus, dan dikhawatirkan dia akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan lamanya. Setelah itu keadaan berubah kembali menjadi normal sebagaimana biasanya. Akhirnya para penduduk yang mengungsi tadi bisa pulang kembali ke rumah mereka. Umar selalu mengontrol rakyatnya di Madinah. Pada musim paceklik ini, Umar tidak menemukan seorang pun yang tertawa ataupun berbincang-bincang di rumah sebagaimana biasanya. Umar tidak pula menemukan orang yang meminta-minta. Dia bertanya apa sebabnya. Lalu ada seorang berkata kepadanya, mereka pernah meminta tetapi tidak ada yang dapat diberikan. Akhirnya mereka tidak lagi meminta. Sementara mereka benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan, sehingga mereka tidak lagi bisa berbincang-bincang ataupun tertawa. Umar segera menulis surat kepada para pegawainya di negeri yang kaya, meminta tolong kepada mereka. Umar mengirimkan sepucuk surat kepada Amr bin As, gubernur Mesir. Dari hamba Allah, isi suratnya, dari hamba Allah Umar bin Khattab Amirul Mukminin kepada Amr bin As, kesejahteraan atasmu. Amma ba'du, tidakkah engkau melihatku dan orang-orang di sisiku binasa, sedangkan engkau dan orang-orang di sisimu hidup nikmat? Berikan bantuan, berikan bantuan. Umar bin As membalasnya, untuk hamba Allah Amirul Mukminin dari Amr bin As, kesejahteraan atasmu. Aku memuji Allah yang tidak ada ilah selain dia. Amma ba'du, niscaya datang kepadamu bantuan, perlahan-lahanlah. Sungguh aku akan kirim kafilah yang awalnya di sisimu dan akhirnya di sisiku, meskipun aku berharap mendapatkan jalan untuk membawanya lewat laut. Amr mengirimkan 1000 pasukan lewat darat dengan membawa tepung, dan mengirimkan 20 kapal lewat laut
membawa tepung dan minyak serta mengirim 5.000 pakaian. Umar pun kemudian menulis surat kepada pegawainya di Sam, di Syria. Kirimkanlah kepada kami makanan yang layak untuk orang-orang di sisi kami. Sungguh mereka telah binasa kecuali yang dirahmati Allah. Beliau menulis kepada pegawai-pegawainya di Irak dan Persia seperti itu pula. Lalu masing-masing mereka mengirim bantuan kepadanya. Abu Ubaidah bin Jarrah pernah datang ke Madinah membawa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi makanan. Umar memerintahkan untuk membagi-bagikannya di perkampungan sekitar Madinah. Setelah selesai menjalankan tugasnya, Umar memberikan uang sebanyak 4.000 dirham kepadanya. Namun Abu Ubaidah menolaknya. Abu Ubaidah berkata, "Aku tidak membutuhkannya, wahai Amirul Mukminin. Aku hanya menginginkan Allah dan apa yang ada di sisinya. Janganlah engkau libatkan aku dengan urusan dunia. Ambillah, tidak apa-apa, selama engkau tidak memintanya," pinta Umar. Abu Ubaidah enggan sehingga Umar berkata, "Ambillah, aku telah memberikan yang seperti ini kepada Rasulullah. Beliau mengatakan kepadaku apa yang aku katakan kepadamu, dan kukatakan kepada beliau seperti perkataanmu kepadaku." Kemudian beliau memberiku. Abu Ubaidah kemudian menerimanya lalu pergi bersama para pegawainya dan orang-orang yang mengikutinya. Dan selain Abu Ubaidah, banyak pegawainya yang bantu Umar. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim 3.000 unta untuk membawa makanan, dan datang dari Irak 1.000 unta membawa tepung. Umar mulai membagi perbekalan ini kepada masyarakat Madinah dan kepada orang-orang Baduy yang mengungsi di antara perbekalan itu ke perkampungan, dan beliau memerintahkan pembagiannya kepada semua perkampungan Arab. Sebagai bentuk kepedulian Amirul Mukminin Umar terhadap nasib rakyatnya pada masa paceklik itu. Sahabat salsabilillah yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab rajin keluar melakukan sholat istisqa, minta hujan, membawa kaum muslimin menuju tanah lapang yang luas. Mereka berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah agar Dia berkenan menurunkan hujan kepada mereka. Ajaib, tidaklah kaum muslimin meninggalkan tempat mereka kecuali hujan datang dengan amat derasnya membasahi bumi Madinah, membawa kabar gembira, memberikan keputusan dari dahaga, dan memberi kesuburan pada bumi. Demikianlah hingga Umar berhasil melewati masa-masa kritis itu dengan bijaksana, dan dia menyelamatkan rakyatnya dari musibah kekeringan dan kondisi sulit yang melalui kebijaksanaan yang tepat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit